Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa, cucuran rahmat Allah sejak jam 2 malam. Hujan terus turun sampai saat ini. Mudah-mudahan hujan yang memberkah buat kita semuanya. Kemudian kita lanjut kajian kita pagi ini, masih terkait dengan kitab Asraris Shaum. Karena kita akan melaksanakan ibadah 1 bulan suntuk, jangan sampai ibadah kita yang 1 bulan itu cuma dapat haus dan lapar. Sayang sekali. Untuk itulah makanya kita persiapkan peralatannya, bekal-bekalnya, termasuk di dalamnya adalah ilmu yang terkait dengan ibadah saum atau ibadah puasa yang dikenal di tengah-tengah kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala mereka, orang-orang yang sabar, itu diberikan secara utuh dan tanpa dihitung-hitung. Ya, diberikan secara penuh tanpa dikira-kira. Fayafrugu lis-shaimi jazauhu, maka balasan untuk orang yang berpuasa adalah dispesialkan, ifragan, ya, dikhususkan, diberikan balasan khusus, wa yujazifu jazafan, dan diberikan balasan tanpa ada perkiraan-perkiraan. Faliyadkhulu, maka tidak masuk tahta wahmin wa takdirin wa jadirin, maka tidak masuk di urusan balasan ibadah saum di bawah kira-kira, di bawah duga-duga, dan di bawah perhitungan. Wa yakuna kadzalika, dengan adanya seperti itu, li'anna sauma, karena bahwasanya ibadah puasa, inna maka nalahu, sesungguhnya ada ibadah puasa, lahu, hanya untuk Allah. Wa musyarrafan, dan diagungkan, dimuliakan khusus,
bin nisbati dengan dinisbatkan ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanatil ibadatu kulluha, sekalipun ada ibadah itu semuanya lahu, hanya untuk Allah. Kama syarrafal baita, sebagaimana Allah memuliakan Baitullah, binisbati ilaihi, dengan dinisbatkan hanya kepadanya, wal ardu kulluha lahu, sementara bumi ini sebenarnya adalah punya Allah semuanya. Tetapi ada yang namanya Baitullah, sebidang tanah yang dikhususkan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limaknayain, karena ada dua arti. Ahaduma, salah satu keduanya, anna sauma, bahwasanya ibadah puasa atau ibadah saum, kafun wa tarkun. Ya, ini makna yang menjadi khusus. Yang pertama, karena ibadah puasa itu pertama adalah merupakan kafun, menahan, mencegah diri kita, wa tarkun, dan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, dan ibadah puasa itu sendiri dalam dirinya sirrun, ada rahasia. Ya, rahasia yang dimana orang tidak tahu kalau dia sedang berpuasa, kalau sedang menahan dirinya, nggak tahu orang. Kalau ibadah sholat kan nampak, kelihatan, dilihat orang. Tapi kalau puasa nggak tahu. Hari ini Jumat yang puasa Rajab kita tidak tahu di antara kita semuanya. Hanya dirinya saja yang tahu, dan tentunya ini spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi amalun, di dalamnya tidak ada pekerjaan yusyahad yang dapat disaksikan dan dilihat. Wa jami'u amalit ta'at, dan seluruh amal perbuatan ketaatan, yushhadu, itu disaksikan, atau bimashhadin minal haqi, itu disaksikan orang-orang banyak. Wa mar'an, dan nampak. Wa saumu la yarahu illallahu azza wa jalla, sedangkan ibadah saum, ibadah puasa, tidak ada yang menyaksikan kepada ibadah puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi. Fa innahu amalun fil batin, sesungguhnya ibadah saum adalah pekerjaan dalam jiwa kita. Wa bisabri wal mujarradi, dengan sabar yang utuh tanpa ada embel-embel. Wasani, arti yang kedua, catatan yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wa jalla, bahwasanya ibadah puasa adalah merupakan tekanan kepada musuh Allah yang selalu mengganggu. Itu adalah merupakan tekanan kepada musuh-musuh Allah. Dengan ibadah puasa maka musuh Allah tidak berani maju, ditekan dia. Qala fa inna wasilata syaitan, maka sesungguhnya pelantaran setan, la'anahullah, laknat Allah tercurah kepada setan. Apa wasilah dia menuju kepada hamba-hamba Allah? Asyahawat, yaitu adalah hawa nafsu. Wa innama taqwa syahawatu bil akli wa syurbi, sesungguhnya hawa nafsu itu menjadi kuat dan gagah sebab banyak makan dan banyak minum. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, untuk itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, la yajri, benar-benar berjalan, min ibni Adam, di anak manusia, majrad dam, di aliran-aliran darah. Luar biasa. Fadayyiku majarihi bil ju', maka sempitkanlah oleh kamu jalan-jalan setan di saluran darah itu dengan lapar. Walidzaka qala sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, memberikan arahan kepada istrinya li Aisyah radhiyallahu anha, kepada Amirah, pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dawimu qarababil jannati, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga. Qalat, menjawab Aisyah, bimaza ya Rasulullah, dengan apa saya mengetuk pintu surga terus menerus?
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, bil ju' dengan rasa lapar. Nah, sebulan suntuk kita usahakan itu biar kita terasa lapar. Wa sayati fadlul ju' fi kitab syarrih ta'am wa ilajuhu min rub'il muhlikat. Nanti akan datang keutamaan lapar dalam ibadah puasa dalam kitab syarruhut ta'am, jeleknya makanan, wa ilajuhu dan penyelesaiannya, min rub'il muhlikat dari seperempat yang mencelakakan kita. Wala makan asamu alal khusus, maka tatkala ada puasa itu memang merupakan kekhususan, qam'an lisyaiton merupakan pencegah, ya, pengikat, pencekal buat setan, wasad dan penutup lima saliki kepada jalan-jalan setan, watadiqon dan penyempit lima jari kepada saluran-saluran setan, istahaqqa at-takhsisu, maka dia punya tuntutan hak khusus untuk dispesialisasikan, bin nisbati ilallahi azza wa jalla, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi qam'i aduwillahi taala nusratun lillahi subhanahu wa taala. Maka dalam mencegah dan mencekal, menjaga, mengusir musuh-musuh Allah, itu adalah merupakan bentuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasirullahi ta'ala mauqufun ala nusrati lahu. Kemudian orang-orang yang menolong Allah itu terhenti pada pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang menolong agama Allah, dia akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang supaya kuat bisa dapat menolong agama Allah, jangan ngikuti hawa nafsunya. Karena nanti kalau kita mengikuti hawa nafsu kita akan terjerumus. Nah, untuk bisa mengekang hawa nafsu, maka kita harus melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya di situ nanti ada rasa lapar yang kita bisa rasakan. Qala Allah Ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kalian menolong Allah, maka dia akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kalian. Jadi tetap istiqomah berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya tidak mudah, karena susah sekali setan begitu banyak jalur-jalurnya menggoda kita. Makanya dalam hadis Nabi, kana asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Pagi-pagi dia masih muslim, masih mukmin, masih baik-baik saja. Begitu sore, na'udzubillah, sudah menjadi orang kafir, na'udzubillah. Sore-sore dia baik-baik saja, dia rajin ibadah, dia masih ke masjid, dia masih ke mushola. Tiba-tiba di pagi hari jam 9, jam 10 terdengar siaran, si fulan tertangkap, dan si fulan adalah terjebak dalam kemaksiatan dan seterusnya. Nah, ini tentunya rentetannya adalah memang hawa nafsu. Hawa nafsu dituruti akan mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya, dan mempermalukan lingkungannya serta keluarga besarnya dan masyarakatnya. Nah, ini firman Allah yang begitu terasa. Fal bidayatu bil jahdi minal abdi, maka awalnya adalah dengan perjuangan dari seorang hamba dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga hawa nafsu negatif. Wal jazau bil hidayati minallahi azza wa jalla, dan hidayah, balasan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menahan diri, mencegah diri kita, melawan hawa nafsu kita yang negatif, maka balasannya nanti kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala,
sebuah bimbingan, arahan kepada jalan yang diridhoinya dan mendapatkan kemudahan dan kemudahan. Walidzalika qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang dalam menegakkan di jalan kami, kata Allah, tentunya menegakkan agama Allah itu bukan tanpa tantangan dan rintangan, makanya berjuang namanya. Ya, selalu kita saksikan dari masa ke masa para pejuang agama Allah di mana mereka menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka tantangannya adalah pertama teror-teror yang menakutkan. Setelah teror yang menakutkan tidak mempan, mereka ditawari dengan berbagai macam yang gemerlapan. Tawaran gemerlapan tidak mempan, maka mereka akan ditangkap dan dipenjarakan, bisa jadi sampai dibunuh. Itu tentunya jalan-jalan yang memang seperti itu. Namun hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan yang luar biasa. Nama-nama mereka akan diabadikan oleh anak-anak bangsa sebagai pejuang, sebagai pahlawan yang menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi persada Indonesia dan di tempat-tempat yang lainnya. Wa qala ta'ala innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang ada di satu bangsa, di satu masyarakat, di satu lingkungan, di satu masa, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, kalau kita terlilit dengan hawa nafsu, tentunya kita harus rajin-rajin berpuasa, apatah lagi yang wajib, yang sunnah harus diperbanyak. Kalau kita memang mau berubah ke arah yang baik, ya tentunya kita harus merubah diri kita. Jangan duduk terus di tempat-tempat di sana banyak permaksiatan yang kita tidak bisa merubah. Kalau kita memang mampu merubah, bisa merubahnya, silakan masuk area situ. Tapi kalau kita tidak bisa merubah, ya jangan masuk area situ. Justru kita menjauh sejauh mungkin, karena nanti kita yang terwarnai dan terbawa. Dan itu terasa betul, kita saksikan dan kita rekam dalam perjalanan hidup. Ada orang, Masya Allah, vokalnya luar biasa, beraninya luar biasa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi begitu dia dijebak ke tempat area-area tertentu yang membuat mulut mereka jadi lidah mereka jadi tumpul, dan itu terasa banyak di antara mereka yang terbawa arus ke arah negatif. Makanya segera kita lihat sosok diri kita, di mana posisi kita. Apakah kita orang-orang yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Silakan berada di situ. Tapi pada saatnya kita adalah menjadi orang penakut, jangan coba-coba berada di area-area yang memang penuh resiko dan penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Tetapi bagaimanapun, dimanapun, kita pastinya akan menghadapi tantangan dan rintangan saat kita melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Wa innama taghyiru taksirus syahawat. Sesungguhnya yang namanya perubahan jiwa kita untuk ke arah yang baik adalah taksirus syahawat. Itu memecah belah hawa nafsu kita. Jadi jangan sampai dia berhimpun dalam jiwa kita dalam satu kekuatan yang besar, hawa nafsu negatif. Nah, bagaimana caranya? Ya kita berubah, bangun pagi. Itu salah satu usaha kita berubah untuk hawa nafsu tidak terus menggelayuti kita. Enaknya kan nafsu kita enaknya pagi-pagi ini hujan-hujan ini tidur. Sampai nanti tidak terbatas kemauan kita. Itu namanya hawa nafsu. Ya bangun, lawan dia. Karena nanti kalau kita tidur terus setiap hari seperti itu, maka belum lagi yang namanya khumul, tidak semangat hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi efek alias efek negatif yang ditimbulkan dari tidur yang memang tidak
bangun di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Jiwa kita itu perlu tidur, pastinya iya. Kapan? Dari jam 9 malam sampai jam 00. Jam 1, jam 2, jam 3 paling lambat kita bangun. Nah, jam 3 kita bangun, itu ada udara yang sangat istimewa buat kesehatan kita. Semangat kita. Jadi, semangat kita akan terbangkit, akan bangun apabila kita bangun di larut malam itu. Tapi kalau kita terus menerus tidurnya malam, jam 1, jam 12 baru tidur, tidak mungkin bisa bangun jam 2, jam 3, jam 4. Nah, untuk itulah makanya kita tekan hawa nafsu kita, walaupun ada tontonan yang bagus, tekan. Oh, ini udah jam 10 dah tidur. Ya, kemudian kita bangun walaupun sedang asik tidur, bangun. Apalagi sekarang kita punya smartphone yang semuanya ada alarm bisa dipasang. Kalau dulu kan harus muter waker susah, ya. Tapi kalau namanya HP kita sudah disetting sekali, itu terus menerus jam 3 kita bisa terbangun, ya. Nah, ini namanya mau berubah supaya lebih baik. Kemudian kita berubah mau tahu, ya tentunya kita berusaha cari tahu. Kita udah nggak tahu, nggak mau berubah, ya diam aja. Ya, ini namanya nggak mau mengadakan perubahan. Berubah. Hawa nafsu kita kadang-kadang males. Itu nafsu, males. Itu bentuk hawa nafsu yang negatif. Nah, kita lawan dia, kemudian kita hadir ke majelis-majelis ilmu, dan alhamdulillah untuk anak-anak kita di zaman sekarang, mereka bisa ngaji setiap hari dengan Gus Baha, bisa ngaji tiap hari dengan Ustadz Abdul Samad, bisa ngaji dengan para ulama di Mekah dan di Madinah setiap hari, karena memang ada yang namanya internet. Itulah kecanggihan dunia anak-anak kita sekarang. Namun kalau tidak dikawal, mereka justru memanfaatkan internet untuk yang dosa-dosa dan yang membuat mereka sakit dan bodoh. Na'udzubillah. Fahia murta'us syayatin. Syahwat itu adalah tempat minggonnya para setan. Itu syahwat. Pokoknya yang enak-enak itu kali dituruti, setan ada di situ. Kalau namanya surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Huffatul jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian yang namanya neraka itu dikelilingi, dihiasi dengan hal-hal yang menggiurkan. Hati-hati. Jadi kalau terlampau menarik ini harus direm, kita punya kemauan. Ada apa ini? Kok kayaknya begitu menarik benar ini? Nah, harus ditahan, direm, dibaca. Sholat dulu dah. Sholat tahajud atau sholat sunnah, minta kepada Allah sholat hajat. Di situ nanti akan ketahuan, ternyata ada hal-hal yang negatif yang luar biasa apabila kita teruskan. Nah, seperti itu. Wa mar'ahum itu tempat pengembalaan setan, itu hawa nafsu itu. Pamadamat makhsobatan lam yanqati taradduduhum wa ma dawamu yataraddadun lam yankasib lial abdi jalalullahi subhanahu wa ta'ala wa kana mahjuban an ladzatihi an liqaihi ta'ala. Selagi hawa nafsu itu subur, hawa nafsu itu besar, hawa nafsu terus dituruti, maka mundar-mandir setan tidak akan pernah berhenti. Dan selagi setan itu mundar-mandir ke kita, lam yankasib lil abdi jalalullahi subhanahu wa ta'ala, maka keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah itu tidak terbuka di benak kita. Kita kan kalau merenungkan kebesaran Allah malu, Pak. Maka dengan malunya kita akan terpanggil setiap panggilan yang disampaikan oleh Allah. Mana azan,
Itu panggilan Allah, bukan panggilan muazzin. Dia cuma membacakan panggilan Allah lewat Nabi kita dulu wahyu hadisnya. Subhanallah. Nah, dengan mondar mandirnya setan, ya susah kita mendapatkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesucian Allah, dan pengawasan Allah. Untuk itulah makanya jangan sampai setan mondar mandir terus, ya kita harus menjauh dari tempat nongkrongnya setan. Ya. Mana? Tadi hawa nafsu yang berupa syahwat, itulah yang memang tempat nongkrongnya setan, harus hati-hati. Wa kana mahjuban an liqa'ihi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena memang dia mondar mandir itu setan ke seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dia terhalang untuk jumpa, untuk bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dapat melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dapat melihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawat. Andai kata setan-setan itu tidak mengelilingi, tidak meliputi, tidak mengelilingi hati-hati manusia, mereka akan melihat, manusia ini akan melihat luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi, kekuasaannya luar biasa. Artinya apa? Ya kalau sudah kita menyaksikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang sedemikian rupa, ya kita malu dong dipanggil Allah. Apa kerajaannya? Allah kerajaannya kasih di langit dan bumi dan di tempat-tempat yang kita tidak tahu, itu Allah berikan pada kita kan. Jadi kalau Allah panggil seair ini, Masya Allah, Allah kasih gratis Pak. Kalau beli-beli kan mahal betul. Ini kalau air kita siapkan satu lantai rumah kita, ya itu Masya Allah manfaatnya luar biasa, banyak sekali kan. Kan dengan air yang Allah turunkan semuanya ikan bisa hidup. Kita bisa menikmati gizi yang baik dari ikan. Semua binatang bisa hidup. Ya kalau nggak ada air, binatang nggak bisa minum. Kalau nggak bisa minum otomatis bukan hanya binatang yang mati, kita termasuk dalamnya bisa mati. Itu kerajaan Allah. Allah yang ngatur hujannya. Kemudian dengan adanya air, semua jenis pohonan bisa tumbuh. Makanya di dalam firman-Nya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Dari yang hidup itu dari air. Nah ini adalah kerajaan Allah yang mengatur. Nah tinggal bagaimana Allah sudah kasih air ini kita manfaatkan, kita kelola. Jangan terus orang lain yang kelola airnya gitu. Kita beli terus gitu. Harus pandai sebenarnya setiap rumah itu di rumahnya harus ada satu lantai, satu kolam yang tertutup yang nanti untuk tabungan sewaktu-waktu. Kalau enggak ya tetap menjadi resapan dan tabungan kita, sehingga nanti walaupun panas panjang kita tetap punya air. Apalagi di sana bisa juga ada makhluk hidup yang lain yang bisa hidup di air tersebut, ada ikan dan seterusnya, itu bisa dinikmati oleh kita semuanya. Makanya malu dan akan malu sama Allah kalau kita tidak beribadah sekadar sholat yang cuma 1 jam 1 hari 1 malam. Malu kita sama Allah kalau dipanggil puasa, ya. Kutiba alaikumusiyam, nanti diwajibkan atas kita berpuasa, kita tidak berpuasa, malu banget itu hamba Allah, ya Allah nggak bersyukur kepada Allah. Dipanggil Allah untuk berpuasa, lagi minum, lagi ngerokok, lagi makan, lagi jalan-jalan tanpa berpuasa, malu banget. Nah itu pertanda memang hatinya gelap sudah. Tapi dengan dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia akan tertunduk malu setiap panggilannya. Setiap panggilannya pasti diresponnya dan dikerjakannya. Pamin hadzal wajhi sara samu babal ibadah. Dari arah inilah maka puasa itu menjadi pintu ibadah kita, wa sara junnatan, dan dia akan menjadi benteng, wa idza azumat fadilatuhu, dan apabila memang begitu agung keutamaan ibadah puasa ila hadzal had, sampai batasan ini, fala buddha, maka wajib, maka harus mimbayani syurutihi dzahirah, dari menjelaskan syarat-syarat yang zahir, wal batinah, yang juga bagian-bagian dalam, zahir bagian luar. Bizikri arkanihi, dengan menyebutkan rukun-rukun puasa, wa sunani, dan sunnah-sunnahnya,
wa syurutihil batinah, dan syarat-syaratnya yang bagian dalam, wa nubayyinu dzalika bi salasati fusulin, insyaallah nanti akan kami jelaskan, kata Imam Ghazali, dengan 3 pasal di kitab ini. Nah, ini masih terkait fadilah dan rahasia ibadah saum yang akan kita laksanakan. Insyaallah Jumat depan kita masuk kepada pasal yang pertama, yaitu dalam kewajiban yang zahir, ya, al wajibatu zahirah pasittatun. Nanti ada 7 pasal di yang wajib-wajib yang nampak, yang zahir dari kewajiban ibadah saum. Demikian Bapak Ibu yang kita sampaikan pagi ini. Insyaallah hari Jumat depan dengan izin Allah kita sambung lagi kajian kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya, Like, komen, subscribe.